Nah, buat hari ini kita mau jalan-jalan ke daerah UI. Jadi kita mau makan dulu di daerah Depok, makan penyetan aja, pakai sambal lenca. Nanti habis makan kita langsung jalan lewat gang stasiun UI. Nah, dari situ baru kita muter ya, jalan kaki aja. Gimana, Pak Bos? Ada apa Pak Bos? Kita jalan-jalan ke sana mau lihat apa? Mau cari hantu sebenarnya. Jadi daerah sana tuh ada yang namanya Tower Air UI. Kita penasaran aja, katanya di situ daerahnya agak-agak serem. Tapi ini masih sore sih, jadi ya udahlah. Harusnya sih masih banyak orang yang aman-aman aja. Tapi kita mau makan dulu, makan yang enak-enak. Penyetan Melanie Ricardo, sambal penyetan. Ya, sambal penyetan punyanya artis ya, lumayan lah ya. ST-nya Jumbo udah datang. Jadi menunya apa aja? Terong, ayam goreng, kangkung tumis, sama ada sambal ini. Enak banget sambalnya. Makan nasi pakai sambalnya juga udah enak. Enak, enak banget. Sambalnya mantap. Coba sekarang cobain sambal lencanya, taruh di nasi, enak gak? Gimana rasa sambal lencanya? Ntar ini baru mau dimakan. Sambal luncanya nggak pedes, yang lebih pedes sambal terinya. Ini sambalnya nambah lagi satu piring kecil ya, berapa? 7.500. 7.500. Ini namanya sambal teri. Ayamnya masih panas banget. Kita pakai sambal kemangi. Tuh. Enak. Terongnya gimana terongnya? Kita ambil. Tuh. Oke, udah. Sih, ada biji-biji. Enak, lembut. Gue cobain dulu dengan kangkungnya ya. Kita taruh kangkungnya di sini. Ini kayaknya simple gitu ya bumbunya. Kita cobain ya, kayak bawang putih aja sama terasi kali ya. Oke. Mari makan guys. Sambalnya. Enak. Asin. Simple. Kita ambil kangkungnya. Pakai sambal ya. Pakai sambal kemangi. Enak. Jadi pedes asin karena sambal kemanginya asin. Ini gue pesen yang ayam kampung dada ya. Dan cobain dulu original. Ini dadanya agak sedikit keras, nggak yang model tipikal yang juicy atau lembut gitu, atau nggak lembut. Oke. Tambahin nasi. Lalu kita cocok lagi sambal. Tambahin lagi nasi. Bahan ke berapa ini? 4. Tadi sih gue pesennya cuma yang sambal ini, sambal kemangi. Karena kayaknya ini yang paling enak sih, paling segar kalau menurut gue ya. Ini ada campur sama nasi. Udah. Pedas banget. Pedas nggak? Ini apa nih? Terong diisi nasi. Terong diisi nasi. Oke, ini udah mau suapan terakhir. Tambahin lagi sambal kemanginya. Timun. Meriah. Enak. Enak. Oke, kita udah mau selesai makan, siap-siap bayar. Nanti kita lanjut jalan ke hutan dulu ya. Bye-bye.
Selamat sore, kembali lagi bersama Rakyat Gabut. Kali ini kita gabut malam minggu nggak ada kerjaan. Akhirnya nyobain lagi ke Hattori yang di Depok ya. Ngasih waiting list. Masih kita berapa menit lagi? Mungkin 15 menit. 15 menit lagi. Oke, saksikan ya.
Ada sambal tempong ternyata di sini. Wow. Sekarang kita coba sambalnya. Kita lihat apakah sepedas yang dibilang sama mbaknya. Enggak pedes. Karena kita sampai rumahnya itu agak sore, belum malam banget, terus kita lapar. Nah, terus tadinya kan mau makan yang kuah-kuah soto gitu, kita nemu tuh satu, tapi jaraknya jauh banget, 1 jam tuh kalau dari Depok. Akhirnya kita putusin, ada nemu nama restonya itu Oma Simbah Resto. Jadi kayak makanan Jogja gitulah, gudeg-gudegan. Nah, ini suasananya enak, adem Depok kalau malam. Ini sebentar lagi kita sampai. Ini bukan? Iya, ini. Ya, ini. Ya, kita udah sampai nih, guys. Oke, kita ambil parkir dulu ya. Boleh pilihnya di sebelah sana kan, Kak? Ini gorengannya udah pada habis ya, Kak? Iya. Ini gorengan apa, Kak? Itu ada tahu isi sama bawang. Oh, ini remahan-remahannya. Remahannya. Ini sisa tahu. Oh, sama ya? Iya. Ini ada berapa jenis sih? Kita ada berapa jenis lagi? Hah? Ada Ini pisang goreng ya? Iya, pisang goreng, tape, di sini tempe, di sana ada tahu kok. Oke. Karena kita datangnya kemalaman, katanya gorengannya tuh paling laris, jadi udah mulai habis. Dan emang bener, sisa tahunya aja. Ini konsepnya kayak rumah joglo gitu. Gorengannya gede ya. Ini kalau di depan apa, Kak? Itu di situ ada mie nyemek sama nasi goreng Oh, kaldu live tuh. cooking station gitu ya? Iya. Oke. Menu tambahan gitu, Pak. Mau aku satu. Aku mau 1 tahu. Ini ada isinya nggak? Nggak ada, yang ada isinya sudah habis. Oke. Ya. Kita ambil 1, next ke nasi ya? Ini apa ya, Pak? Pisang goreng. Pisang. Katanya ini ada bakwan dan lain-lain, tapi udah pada habis. Ini ada sambal kecapnya nih. Iya, ada Mau sambal kecap. Boleh saya bantu ambil Pak? Nggak usah, Kak, langsung aja, Langsung Kak. di piring aja. Langsung dikirim, boleh. Kamu mau juga? Aku sedikit aja. Oke. Terima kasih. Ini nasinya di sini. Dia pilihan nasinya ada nasi putih, ada nasi jagung, ada nasi merah juga. Aku penasaran nasi jagung. Habis. Sisa nasi putih. Oke. Oh, nasinya ternyata udah diporsi gitu, guys. Jadi kayak ada apa? Pakai daun ya. Ya, aku 1. Kamu? Satu juga. Oke. Next kita ambil lauknya. Aku ambilin ini dulu kali ya. Tada. Ikan asam. Iya. Itu mangut ya? Iya, mangut. Mangut lele atau apa? Mangut kita ada lele, pari, hiu, manyu. Oke. Cuma udah habis. Udah habis ya? Iya. Kalau mau udah malam gini boleh gratisan. Oh, ini sisa ini ya? Iya, kayak kebanyakan. Rekan-rekan yang ya. Oke. Kalau ini apa? Ini bakso mercon tapi habis. Bakso merconnya habis, guys. Oke. Kalau ini apa, Kak? Sayur tahu cabai hijau, jangan ngomong. Sayur tahu cabai hijau. Nasinya mau berapa? Kamu mau yang mana? Ini sayur Mau tahu ambil 1 piring lagi buat ambil lauk. di depan. Ini aja nih. Lauknya mau disatuin di sini. Ini konsepnya tuh nasi. Lauknya ke sini, Kak. Iya, kalau bisa pakai piring lagi boleh. Oh, boleh. Oke. Oh, kamu udah ambil sendok ya? Udah bisa. Oke, udah aku ambilin ntar. Oke, jadi harusnya nasinya tuh dibuka, terus nanti kasih sayur gitu. Nah, ini sayur tahu, Lombok, sayur tahu cabai. hijau ya. Ini yang paling banyak di kalau ini apa, Kak? Yang itu koyor. Koyor. Ini koyor tuh kayak Santung lampung. oh, oke, sandal lampur. Kalau ini Itu tulang muda ayam. boleh diangkat nggak, Kak? Boleh.
tulang muda ayam. Aku kayaknya mau deh ini. Wow, menarik. Oke. Kalau ini ikan wader ya? Yang ini ikan pepek, ikan asin. Oh, ikan asin. Oh, oke. Ini juga rerakan-rerakan. Oh iya sama. Oh, sama. Kalau ini sama juga. Itu krecek, bakso ini. Ini kayaknya gudeg ya. Terus aku nggak tahu ini apa. Itu ada ayam suwir. Jadi sisa-sisanya gitu. Udah mau pada habis. Jadi sistemnya prasmanan. Jadi ini sebenarnya sisanya kuah-kuahnya aja kita kehabisan. Ternyata ini sayur lodeh. Biasanya ada sayur asam dan itu free. Tapi seperti biasa karena kita datangnya agak malaman. Jadi aku bingung mau pesan apa, tapi kayaknya aku pesennya tulang muda ayam. Nah ini langsung diguyur gitu di atas nasinya. Mau dipikir apa di itu? Tuang nasi nggak apa-apa. Sama aku mau gudeg ya kak. Jadi aku sengaja dituangin di atas nasinya biar kayak kuah gitu. Ini katanya gratis. Mau cobain? Udah kak, cukup. Ya. Kak, kalau yang ini boleh nyobain nggak? Boleh, nanti aku mangkokin ya. Ah, satuin aja nggak apa-apa. Satuin aja. Iya, yang itunya aja ikannya dikit, yang sisa-sisanya sedikit aja. Ini ikan asapnya ikan apa kak? Ada manyung. Oh, ada manyung. Sedikit aja. Ya, Sini aja. ya udah. Saya mau coba juga. Oke. Sama mau gudeg ya. Terakhir aku tambahin dengan gudeg. Gudegnya di pinggir aja kak. Oke. Lagi nggak? Sudah cukup? Ya. Ada sambal kak, mau pakai sambal tengkong. Nggak usah. Aku nggak suka pedas. Udah selesai ini langsung kita ke kasir, tinggal bayar aja. Aku masih nunggu Bima karena belum selesai ngambil. Jadi sekalian bayar. Es teh manisnya 2. Aku ada tahu 2, nasinya 2. Ini ada tulang muda, ada tahu hijau, tahu cabai lombok hijau, gudeg, sama ikan manyun. Ikannya Ikannya nggak dihitung karena ini udah hancuran kak. Oh, oke, Jadi oke. Bonusin ya. Ini katanya bonus ya? Kalau ini mungkin dihitung kali, karena banyak. Betul. Oh, ini udah hancur kak. Oke. Karena udah hancur jadi nggak dihitung kak. Oh guys, ini Bonus. jadi kan Nggak udah hancur apa-apa, dikasih iya. free. Oke, thank you. Oke, ada tambahan lagi kak. Cukup? Totalnya jadi 52.000 ya. Totalnya 52. Pakai kris ya? Pakai klik. Aku nggak tahu ini apa. Jadi kayaknya kayak modelan kopi-kopi gitu loh. Lucu ya. Oh iya, ini black coffee. Ini banyak juga macamnya. Ini apa ya? Semuanya kopi guys. Ini ada tempe goreng juga. Ini lokasinya luas juga ya. Jadi kesana tuh ada juga. Udah masuk. Tapi ini posisinya udah kosong karena udah jam 9:30. Udah mau tutup. Tutupnya deh jam 11. Oke, jadi ini adalah es teh manisnya. Dia modelnya tuh pakai Oke, jadi ini gue ada tahu. Ini tulang muda, ini ada gudegnya sama sedikit ikan manyunnya. Kamu pakai gitu aja? Ini ikan mangut, katanya pedas, tapi nggak sepedas itu sih. Masih enak lah di lidah. Hancur-hancurnya ada campuran tulang-tulangnya juga. Tekstur ikannya tapi masih kerasa. Tekstur masih kerasa. Tulangnya masih bisa dimakan atau keras? Tulangnya dimakan, lembut. Lembut. Terus ini apa? Ini tadi tahu sih, Tahu lombok hijau ya katanya. Mungkin tahu lebih pedas. cabai hijau. Mungkin lebih pedas. Kita coba kuahnya ya. Ya. Nggak ada sepedasnya. Coba
gurih. Coba nanyain dulu ada cabai nggak ya di sini atau sambal. Ada sambal tempong ternyata di sini. Wow. Jadi ada 2 jenis sambal. Satu sambal tempong, terus satu lagi sambal bawang. Tapi tadi saya tanyain yang paling pedas yang mana. Mbaknya bilang yang paling pedas sambal tempong. Ya udah, jadi saya ambil sambal tempong. Ini. Sekarang kita coba sambalnya. Kita lihat apakah sepedas yang dibilang sama mbaknya. Enggak pedes. Kita campur ke nasi aja deh sambalnya. Jadi sambalnya ini kita campur semua ke nasi. Karena kalau makanan nggak pedes tuh nggak enak ya. Semakin pedes makanan, semakin enak rasanya, semakin nikmat dimakannya. Kalau perlu sampai keringet banget deh makannya. Nih, udah tercampur semua sambalnya. Oke, gas. Manis sih sambalnya. Manis ya. Coba aja kamu coba. Perlu dicoba guys. Kita cobain. Enak. Ini tadi pesan tahu cabai hijau, tahunya dikasih 2. Taunya digoreng dulu ya kayaknya. Kayaknya digoreng sebentar terus langsung direbus terus digoreng sebentar. Direbus, digoreng sebentar. Digoreng dulu baru direbus. Oh iya. Masukin ke kuahnya. Ini ada ikan teri kecil loh. Oh iya, ada campurannya. Oke. Oke, jadi sekarang giliran kita obrak-abrik piring gue isinya apa aja. Ini ada tahu. Ini ada, dia bilangnya tulang muda. Jadi tulang muda ini sebenarnya kayak dengkulnya ayam gitu loh. Dengkulnya ayam tapi dia copot-copotin. Jadi masih ada kayak daging yang nempel sama kulitnya gitu. Nah, terus ini mangutnya. Ini dapat free karena udah tinggal rekan-rekannya gitu loh. Dan ini ada apa? Gudegnya. Gudegnya tuh kelihatan hitam banget ya. Ini kelihatan jelas gula merah sama kecapnya banyak. Mungkin gua akan coba dengan sedikit sambal tempongnya. Sambal tempongnya tadi udah cobain dan mostly ini rasanya manis ya. Ya tipikal masakan Jawa lah. Santan, manis, dan pedasnya itu nggak begitu pedas banget. Yuk, mari kita cobain. Gudegnya. Ini tipikal yang hitam banget, kayaknya manis ya. Manis. Ini tulang mudanya kayak dengkul ayam gitu. Ini ikan mangutnya udah hancur, tapi masih ada lah rasanya. Cobain lagi. Berasap banget. Ini tahu. Isinya kosong. Yang ada isinya udah habis. Nah, kita cobain nasinya bareng sama si sambalnya. Makan. Enak. Aku mau cobain kuahnya. Ini kuahnya ikan asap ya, mangut. Berasap ya. Enak. Kali ini satu lagi. Ini tadi sayur tahu dengan lombok hijau. Ada santannya mirip kayak sayur lodeh. Enak. Ikan mangut enak banget sih ini. Gratis lagi. Kalau pas lagi malam udah sisa-sisaan kayak gini bisa minta squashnya nih kayaknya. Enak nih. Udah habis ya? Gimana? Enak. Enak. Ikan hancuran ikannya enak. Itu dagingnya atau ada apa ya? Daging semua ya? Ada daging, ada tulang, ada apa nih kayak matanya ya. Kayak ada mata ikan. Tuh, ada apa juga nih tuh. Bentar, mau coba ya BC aku kenapa kok nggak bisa ya? Jadi ini suapan terakhir. Sambalnya nggak ada, sayang.
Ini punya gua, punya Bima. Nggak habis juga. Minumannya masih ada. Gede banget gelasnya ini. Puas banget lah pokoknya. Gimana rasanya? Mantap gak? Mantep. Mantap. Emang enak sih, rekomendasi banget dah. Ini random aja sebenarnya nemu di TikTok kayak mau nyari makan gitu kemana sambil motoran, dan ternyata bosen yang gitu aja. Kita nyobain suasananya ini enak banget lah, kayak beneran di Jogja, dan rasanya ternyata lumayan enak. Terima kasih yang udah gabung, yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, and like, and share ya ke teman-temannya. See you in another review Rakyat Gabut. Bye. Kaca toko memantulkan wajah yang tak ku kenal. Asap jalan lenyap tanpa arah. Hanya angin yang bicara tentang apa yang disebut ramai. Setiap langkah menggema, seolah bumi menjawab pertanyaan. Tenanglah, tak ada yang perlu kau cari, karena semua telah kembali pada dia. Berjalan tanpa tujuan, dan mungkin disitulah tujuannya. Memantulkan wajah yang sudah asing, tapi matanya masih mengenali langit. Aku sentuh permukaannya, ia bergelombang lalu kembali diam. Sungai, ajarkan aku bagaimana menjadi tenang meski terus bergerak. Mengalir tanpa melawan, menuju laut tanpa bertanya. Kapan sampai? Aku pun ikut
tanpa rasa takut. Aku duduk di antara batu dan rumput dan mendengar lagu bumi yang tak berhenti. Dulu aku kira aku sendiri, ternyata alam selalu bernyanyi pelan. Tak ada lagi sepi, hanya keheningan yang punya nada. Aku dengar suara hidup di balik diam yang sempurna. Sunyi bukan kosong, sunyi bukan kosong, dia hanya musik yang terlalu lembut untuk ramai. Aku telah sama samirnya 5 keju coklat Coklatnya 2 jadi dengan jadi kabut 5 biji 5 biji sama hitamnya 5 biji jadi 20 biji ya. tak ada batas antara aku dan langit. Paling 5 menitan lagi Semua yang dulu ku takuti bisa. telah menjadi bagian dari diriku. ini namanya kue samir kayak Dora ya. Inilah rumahku, bumi tanpa suara. Ada keju juga, Pak. Aku Keju. hidup di antara sunyi, dan di sanalah aku temukan segala yang ku cari. Jika dunia Ini ya tadi ya. kembali berputar, biarlah aku tetap di sini bersama tanah
Dia membawa kabar dari gunung dan laut tentang dunia yang masih bernafas pelan. Yang main yang hitam. Angin bisikan pada langit bahwa aku tidak hilang, aku hanya dia. Bawakan rinduku pada yang tak kembali, dan biarkan sunyi menjadi jawabnya. Di setiap hembusmu aku merasa masih hidup. Oh, 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 oh. Lagi jalan kaki di gang Jalan Mahali, mau cari makan mie ayam karena kemarin ngelewatin kayaknya enak mie ayamnya. Sekarang jam 4:30 ya? 4:30. Nah, tadi juga ada mie ayam, namanya mie ayam Pak D. Tapi bukan itu yang mau kita cobain ya. Nah tadi dari belokan, kita tetap lurus lagi ke depan. Dia nggak ada namanya di Google Maps, saya cari. Tapi lebih rame kayaknya. Ah, ini. Kedai bakso dan mie ayam Mas Baim. Nih, di belakang rumah ada kebun-kebun ini. Nah, baksonya udah datang. Ini punya Bima yang saya pakai. Yang masih ekstra toge. Kayaknya bakso uratnya mantap nih. Bakso urat 1000 namanya. Saus biasa banyak saus cabenya. Di kecap saus. Ini kamu pakai cabai doang? Iya, karena lebih enak makannya pakai cabai doang. Oke. Jadi kita coba. Lumayan. Baksonya bakso urat, tuh. Ada apa sih ini kuning-kuning? Teteran itu. Oke, ini punya. Ini gue lebih menarik karena ada saus. Aduk dulu, semoga enak. Aduk dulu, semoga enak. Mari makan. Cekernya jumbo banget. Gila, cekernya gede banget. Ini udah diaduk ya. Dengan kecap dan saus. Tadi udah cobain mie ayamnya Mas Baim. Ya rasanya. Jadi akhirnya kita putusin buat balik lagi ke mie ayam yang Pak De. Mie ayam yang Wonogiri. Aku mau nyobain gimana rasanya. Oke. Mie ayam bakso yamin bakso pangsit. Mungkin jajan. Cabainya beda, kayak gini cabainya nih. Oh dia cabainya lebih, kayaknya lebih pedes. Kalau tadi kan dikasih Tadi air, nggak pedes. nggak pedes.
Yang tadi mah air doang. Yang tadi lodoh soalnya. Kalau ini dia belum. Ini lebih kenyal yang ini. Cobain. Masih lebih enak warung Sarah. Ayam yang depan Kopi Kenangan itu enak. Warung Sarah enak. Kalau orang Sunda bilangnya cawerang. Apa tuh? Kolot aja gitu udah. Kemarin tadi berapa? 12.000 ya? 12 juga. Yang pertama 16.000. Yang pertama ya 16.000. Karena yang 16.000 ada baksonya. Jadi aku mau kasih tahu rekomendasi mie ayam yang enak di Depok ya Mas. Nah yang tadi dua itu karena kita kemarin iseng aja di belakang Barcelona itu ada dua yang sering kita lewati. Jadi kita mau cobainnya ternyata nggak begitu oke banget. Thank you yang udah nonton jalan-jalan sore hari ini. Terima kasih. Bye bye. Nanti kita ke warung Sarah. Selamat siang, balik lagi sama si Rakyat Dan si Gabut di Rakyat Gabut. Kita hari ini mau nyobain baksonya yang Banyulangit. bakso Banyulangit ya, katanya enak. Oke, kita cek ya. Gabut, kok ini jadi kecil. Tadi pesan apa? Mie bakso kecil. Bakso kecil ya 20.000 ya. Nah kalau gue pesannya yang bakso urat harganya tuh 25.000 ya. Nah, jadi dia ada dua tempat bakso sama mie ayam. Nah hari ini kita mau cobain review semua yang baksonya aja dulu. Jadi rencananya makannya mau 2 kali, di sini sekali, nanti satu lagi kita masih penasaran yang bakso andalannya. Ada lagi satu bakso andalan yang dulu sempat kita datangin tapi tutup. Nah ini kebetulan lagi adem, terus suasananya tuh di bawah pohon-pohon gitu, jadi ada angin-angin sepoi-sepoinya, jadi nggak begitu panas banget. Dan di atas kita ada kipas angin, jadi lumayan lah ya. Nah ini baksonya udah datang, ini yang bakso kecil, ini yang bakso urat. Bedanya cuma dikasih yang lebih gede aja sih. Ini yang 20.000, ini yang 25 ya, apa 23 ya, oke. Berapa gejolak nih? Ini aja. Ini aja. Nggak usah banyak-banyak. Cobain kuahnya. Gimana baksonya? Baksonya enak banget. Dia malu nih, banyak orang guys. Udah mau habis. Berserat banget dagingnya. Jadi ini Berserat. sepertinya full daging deh. Full daging. Nggak ada campuran tepung. Oh, atau yang garing. Agak keras, terus kenyal. Hmm. Jadi kalau di sini pas digigit itu udah daging aja gitu. Tapi overall gimana? Enak ya? Rekomendasi? Overall enak. Cuma aku mau cobain dulu originalnya. Ini udah diaduk. Oke, clear. Ini seperti biasa gua kasih kecap. Boleh pedas banget? Enggak. Oh ini sausnya saus yang ini, yang pakai ubi. Oke, udah. Kita aduk. Cobain dulu baksonya. Bener yang kata Bima, baksonya itu nggak begitu garing,
tapi dia tuh full serat gitu loh. Urat-uratnya tuh banyak, tapi digiling gitu. Jadi pas dimakan tuh nggak langsung crunchy pecah gitu. Masih ada kayak urat-uratnya gitu. Asinnya berasa tapi aroma ladanya kurang. Kita cobain si tetelannya. Tetelannya enak. Jadi tipikal yang dipotong kecil-kecil, biar nanti pas dimakan itu nggak begitu susah yang kita alot. Tapi bukan modelan yang lembut banget yang harus digigit itu langsung pecah gitu, enggak. Masih kayak ada alot-alotnya tapi enak. Gue suka yang tipe yang begini, yang alot yang nggak begitu, yang ada perlawanan sedikit lah. Cobain pakai mie-nya, cobain bakso uratnya. Teksturnya hampir sama kayak bakso yang kecil. Nah ini bakso uratnya, ini gede ya. Kalau bakso uratnya lebih pas digigit lebih pecah. Gimana? Kenyang? Belum kenyang ya? Makanannya enak. Kita mau coba satu lagi yang dulu sempat tutup ya. Namanya bakso andalan kukusan. Dari sini mungkin dekat sekitar 200 meter ya. Yuk. Harus antri dulu karena tempat duduknya habis ya. Rame banget. Dia udah mau ciut lagi nih, mau tadinya nggak jadi, udah nyampe sini sayang banget. Kemarin kan kesini tutup. Dia ada mie ayam juga. Mie ayam tetelan. Aku mie ayam tetelan. Kamu apa? Ini ayam aja. Ayam aja. Mau nyobain baksonya? Enggak. Oke. Ini daftar menunya ya. Mulai dari yang paling murah tuh 12.000. Nah, jadi kalau gue nggak ngerti ya sistemnya kayak gimana, ada batch kecang gitu. Jadi kalau lagi tutup tuh dia tutupin begini guys. Nanti ada batch kedua. Jadi lo harus antri dulu. Kalau nggak antri kesini nggak kebagian lah pokoknya. Nggak ngerti juga seramai itu. Ini kita masih posisinya ngantri belum dapat. Akhirnya datang juga nih 40 menit nih. Ini yang tetelan ya? Iya. Oke. Terima kasih. Biasa. Nah ini yang mie ayam tetelan. Wih, Bima, mie ayam biasa ya. Oh, satu. Ini di tempat mie ayam yang kedua. Harganya lebih murah jauh, 12.000 satu porsi. Berapa? 12.000. Yang ini yang aku yang tetelan Yang tetelan mahal ya? ini 15.000. 15.000 ya. Ini cuma begini doang. Mie ayam doang. Gue cobain mie ayam andalan yang sampai antri 40 menit. Terus dia tuh sistemnya istirahat dulu guys. Jadi kalau lo datang pas lagi istirahat mesti nunggu dulu. Jadi dia istirahat dulu karena habis. Dia harus refill dulu ya. Refill dulu baksonya, mie-nya, semuanya. Tekstur mie-nya kayak mie karet. Mie karet. Oh, oke. Agak sedikit keras, Agak tapi sedikit enak. keras, tapi kenyal enak. Dia dikecapin gitu. Tapi overall mie ayamnya masih lebih enak yang satu lagi. Nah ini yang udah tetelannya umur apa ya? Ya cobain kuahnya dulu ya. Manis banget. Ya tekstur mie-nya kayak kenyal gitu ya kelihatan. Cobain ayamnya ya. Aku kayaknya nggak berasa. Tapi ini rasa enaknya menurut kita ya. Ya menurut kita ya. Beda orang beda. Beda orang beda selera. Selera. Ini ada tetelannya. Masih pindah gara-gara hujan. Ini masih menikmati si mie ayamnya ya. Jadi dia tuh tipikal yang manis. Jadi kalau lo suka yang manis, mending kasih kecapnya jangan terlalu banyak karena udah rasanya manis banget. Jadi tadi gue tambahin kecap jadi makin tambah manis. Terus dia tuh tetelannya yang banyak gitu loh. Terus tetelannya itu udah kayak potongan kecil-kecil gitu loh. Jadi nggak ada kayak alot-alotnya, tinggal dimakan aja. Untuk mie ayamnya itu pakai ayam dada yang dicincang. Pakai bumbu kecap kayak biasa loh. Nah dia tuh banyak potongan dada ya. Jadi nggak dicampur kayak kulit, tulang-tulangan nggak. Pure semuanya dada. Ayamnya mungkin lembut, tapi yang teksturnya yang kasar gitu kan. Begitu aja review hari ini jalan-jalan makan di dua mie ayam yang paling terkenal di Depok. Thank you for watching, bye bye.
Selamat datang kembali di Rakyat Gabut. Kali ini kita bakal datengin salah satu soto seger khasnya Boyolali. Yang pengen tahu isi menunya ada apa aja dan enak atau enggaknya, tonton terus ya. Jadi hari ini tuh libur dan sama sekali nggak ada kegiatan. Akhirnya perut kelaparan, kita putusin scroll TikTok. Awalnya kita kepikiran buat nyobain nasi uduk sama nasi ulamnya Bang Haji Samit yang di Kemangisan. Nah, tapi kita juga nggak punya kontaknya, whether itu buka atau enggak. Karena ini kan hari Lebaran ya. Jadi ya udah, kita sambil jalan-jalan sore aja. Akhirnya kita coba datengin. Dari arah Pesona Square kita ambil arah ke utara, lurus aja lewatin beberapa jalan di perumahan. Dan ini agak sedikit makan waktu ya, karena di jalannya itu banyak banget polisi tidur. Dan akhirnya kita sudah sampai di nasi uduk nasi ulam Bang Samit. Iya benar ya, tutup ternyata. Akhirnya kita putusin buat makan si soto Boyolali aja. Dan dari sini tinggal lurus lagi aja ke arah Jalan Akses UI Kelapa 2. Nanti posisinya ini dia setelah Brimob ya, di sebelah kanan. Oke, nah ini kita sudah sampai ya. Ini yang di cabang yang di Jalan Akses UI di Kelapa 2. Nah, FYI aja, dulu pernah kesini setelah jam 9 ternyata nggak bisa dine in. Jadi dia harus take away gitu ya. Kalau misalkan kalian datang agak malam, ini nggak bisa makan di sini. Nah, untuk menunya sendiri yang paling tempting sih menurut kami ya ini gorengan-gorengannya ini. Jadi dia ada banyak banget jenis-jenisnya. Ya standar sih, mulai dari tahu, tempe, kemudian ada sate-satean juga. Sistemnya sendiri dia prasmanan ya, jadi kita tinggal ambil-ambil aja, nanti bayarnya di ujung. Nah, yang ini itu sate ati ampela yang dibungkus atau dibalut sama telur ya. Jadi dia digoreng kayak gitu. Nah, ini si mbaknya kayaknya lagi beresin beberapa sate jeroan. Lalu kita juga dilihat di situ ada sate telur ya, telur puyuh ya. Kemudian ada sate kikil juga. Dan yang ini ya tahu bakso dibalut juga dengan telur. Kemudian samping itu ada perkedel. Nah, ini jangan lupa ya, ambil si jeruk nipis sama si cabai hijaunya ini. Ini yang bikin makin seger sih. Jadi kayak ada sensasi asam sama pedes-pedesnya dari si cengeknya itu. Nah, ini sosis Solo. Jadi kayak dalamnya daging dibungkus sama telur ya. Ini ada tempe kering, tempe yang tanpa tepung, jadi dia digoreng kering gitu tipis. Di samping itu ada tahu isi, isiannya itu toge kalau nggak salah. Nah, ini yang tahu polos, jadi ini cuma digoreng aja tanpa isian. Nah, ini ada mendoan, mendoannya cukup tebal juga kulitnya. Nah, di samping mendoan ini ada bakwan sayur ya. Dia tipenya yang pakai jagung gitu ya, dicampur sama wortel. Nah, ini tahu bakso juga, masih sama ya kiri kanan. Ini ada sate usus. Sampingnya itu ada sate pantat ayam, sate tunggir ya. Yang terakhir itu sate kulit ya. Nah, untuk ordernya sendiri ini bisa dari depan. Jadi kita nanti bakal ditawarin mau porsinya yang gede atau yang kecil, termasuk nasinya juga pesan di sini. Dan kalau misalkan ada tambahan lain ya yang di luar si gorengan yang tadi, kita pesannya dari depan. Nah, dari baru setelah itu kita tinggal ambil gorengan-gorengannya aja. Ini tempatnya dia outdoor ya, jadi nggak ada AC, cuma ada kipas aja. Tapi so far sih nyaman-nyaman aja, apalagi kalau sore nggak begitu panas. Nah, ini si kuah sotonya ini, jadi dia ada dua jenis. Yang samping kiri itu kalau nggak salah ayam, yang samping kanan itu kalau nggak salah daging ya. Jadi dia ada soto ayam dan juga soto daging. Ini kami pesen beberapa gorengan, ada tahu isi, kemudian ada bawang jagung juga, ada tahu bakso, kemudian 2 porsi si soto segernya ini ya, sama 2 nasi. Nah, ini kita pakaiin sambal yang untuk Bima aja. Yang aku sih kayaknya nanti aku bakal tambahin si jeruk nipisnya aja. Jadi kayak simple aja gitu, biar bener-bener seger kerasa. Jadi kayak kuahnya itu bener-bener light, terus dikasih kayak semacam jeruk nipis. Jadi kayak asem, seger, gurih kayak gitu. Nah, untuk tipikal nasinya ini dia nasi yang pulen kayak gitu ya. Jadi nasi yang pulen kemudian ditambah dengan kuah sotonya. Nah, kalau aku cara makannya itu kayak orang Korea. Jadi kayak nasinya dulu, baru nanti diseruput tuh si kuahnya kayak gitu. Buat aku sih itu lebih nikmat ya. Tapi kalau dari masnya sendiri sih, dari si pelayannya bilang mau nasinya dicampur atau dipisah. Aku bilang aku dipisah ya.
Nah untuk Bima sendiri dia tuh double combo pedesnya. Jadi dari kuahnya sendiri udah pedes, ditambah lagi dia suka banget si cabai rawitnya ini. Tapi katanya cabai rawitnya ini nggak begitu pedes ya karena yang hijau. Sate telur puyuhnya sih enak ya, jadi kayak pas aja gitu antara nasi sama si kuahnya. Jadi dia tuh kuahnya itu cuma isiannya simpel ya, ada bihun, ada toge, kemudian ada seledri dan juga bawang goreng. Udah gitu aja gitu. Mungkin sedikit mecin atau enggak garam gitu di kuahnya kayak gitu, baru nanti dibanjur sama si kuahnya itu. Nah ini kuahnya ya ngalu banget kelihatan. Ini kayaknya ada yang take away, jadi dia pesen yang kuahnya kuah ayam. Nah yang sampingannya itu tadi gue udah bilang itu ada semacam gaji-gaji dari sapi gitu lah ya. Nah ini aku ambil juga si bawang jagungnya, kebetulan baru hangat banget, jadi baru diangkat, baru di display kayak gitu. Dan ini masih garing banget ya, masih crunchy-crunchy, jadi enak lah. Jadi cara makannya itu gorengannya, kemudian ditambah sama nasinya, ditambah juga sama si cabenya, kemudian diseruput lah si kuahnya itu. Pokoknya nikmat banget sih. Kemudian kondimennya itu cuma diisi pilihannya antara ayam atau enggak daging. Nah yang ayam ini yang uniknya itu jadi dia dikasih kayak kulit-kulitnya gitu loh. Itu yang bikin tambah enak pokoknya. Pokoknya jangan kalap ketika lihat gorengannya, karena kalau masih lapar itu suka pengen ngambil-ngambil lagi. Jadi biasanya gue ambil tuh si kertas ordernya itu, jadi biar nggak lupa kita pesen apa aja. Jadi setiap kali ngambil gorengan ataupun sate-sateannya kita tulis langsung gitu. Jadi nanti pas terakhir bayar itu ya nggak ada yang miss. Ini kita makan berdua udah ada 2 paket lah pokoknya ya, 2 soto, 2 nasi, 2 es teh manis, kemudian gorengannya juga kita ambil banyak. Itu masih under 100.000 kalau nggak salah, 90 ribuan ya. Nah ini udah selesai makan, udah kenyang, dan kita juga bungkus 90.000 itu udah termasuk bungkus ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton keseruan makan kita di soto segarnya Boyolali. See you in another video ya. Thank you. Hai, balik lagi bareng si Rakjat dan si Gabur. Kali ini kita mau kulineran malam-malam di area Depok. Kita lagi cari nasi uduk. Kaget kan lihat lauknya banyak banget. Pengen tahu rasanya gimana? Saksikan terus video ini. Ini sebenarnya iseng aja ya, kepikiran pengen makan nasi uduk malam-malam. Akhirnya kita search Google aja kayak gitu ya. Ternyata yang bikin penasaran kita buat datengin, pertama sih karena jaraknya dulu ya. Ini jaraknya lumayan dekat. Terus yang kedua pas lihat Google-nya itu belum banyak, dan tapi kayak dari fotonya itu lumayan enak-enak lauknya gitu. Akhirnya ya kita putusin aja ya untuk cobain si nasi uduk Bang Kapten ini. Ini yang di etalase itu semuanya yang perikan-ikanan ya. Ada banyak banget jenis ikannya. Dan yang bikin gua ngiler tuh ikan selarnya itu kayak digoreng kering terus dikasih kayak bumbu balado gitu. Nah ini juga ada ikan woku dan banyak deh, ada bandeng presto juga. Nah ini ada gorengan-gorengan standar lah ya. Tapi dia bawaannya itu seperti biasa dipakein jagung ya kalau di sini tuh ya. Ada tahu, ada sate-satean juga. Banyak sih pokoknya. Sekarang kita cobain nasi uduk ya, karena di sini spesialnya nasi uduk. Kita cobain ya. Nasi uduknya enak. Teksturnya agak sedikit kenyal, mirip ketupat. Ini aku beli nasi uduknya pakai ikan ini, kayaknya kayak ikan cakalang sih. Terus ada bihun, terus ada ini kacang panjang ya, atau buncis. Kita cobain nasi uduknya pakai buncis ya dulu. Cobain sambalnya. Sambalnya enak. Sambalnya ada campuran kacang, terus garam, cara dia agak asin, terus kacang itu berasa. Terus kita cobain juga bihunnya. Bihunnya oke lah, dia nggak terlalu manis. Terus teksturnya agak sedikit keras, mungkin udah agak lama. Ini kita mau cobain ikan apa ini, nggak tahu juga sih. Ikan sambal, cobain ya. Ini dia tipikal sambalnya pakai kacang, tapi yang
modelan kayak sambal pecel gitu loh, tapi yang nggak full kacang gitu. Ini kayaknya enak ya. Sini ya. Aku cobain satu sendok aja dulu, takut pedas. Mari kita coba. Cobain dulu nasi uduknya. Dalamnya berasa banget, gurih. Terus tipikal nasinya bukan yang perah ya, tapi yang lembut, yang bulan gitu loh. Cobain si acar kuningnya. Acar kuningnya nggak begitu asam, aku suka. Tipikal yang santannya itu manis gurih gitu. Cobain ini, aku pakai nggak tahu apa namanya, tapi kayaknya kayak black pepper beef gitu. Rasanya mirip semur. Nah, sekarang kita cobain dengan sambalnya. Pedas ya. Ini pakai terasi dikit. Cobain dengan bihunnya. Bihunnya enak, nggak begitu manis, nggak begitu asin. Jadi pas kombinasiin sama nasinya, Udah habis. Enak banget. gue sih lebih suka yang kalau nasi uduk tuh yang nggak lauknya nggak macem-macem gitu. Kan nasi uduk itu hasil sama bihun ya. Ya paling bihun atau enggak semur gitu. Jadi pas gitu. Jadi sini lauknya banyak banget tuh, kalau pas sini pasti bingung. Jadi yang di etalase itu semuanya lauk-laukan ya. Gua tertarik banget tadi ngeliat kayak ikan laut gitu, digorengnya kering banget. Terus dikasih bumbu cabai gitu. Next mau nyobain yang gitu. Tapi ini nasi uduknya aja udah bulan, sama bihunnya aja udah enak. Enak banget. Cuma kalau kesini jangan sampai kalap, lauknya banyak banget. Ada gorengan, berarti ada pepes-pepesan juga, ada ayam gorengnya juga, ada bebek goreng. Aku nggak tahu bukanya sampai jam berapa, tapi kayaknya sore ke malam ya. Enak. Acarnya. Jadi si wortelnya, si timunnya itu nggak sampai ludah banget. Ya tipikal acar biasanya yang masih segar itu ya, tapi nggak bau langu. Kalau acar-acar kan biasanya dia pakai cuka ya. Kalau ini nggak, asamnya nggak begitu rasa cuka ya. Jadi namanya. Tapi kan gua ngerasa nggak ada kerupuk ya. Biasanya kan nasi uduk tuh selalu ada kerupuknya. Nggak ngerti ini nggak dikasih. Oke, belum mau habis. Sekian perjalanan singkat mengisi perut di malam minggu hari ini. Nasi uduknya enak banget di sini. Namanya nasi uduk Bang Kapten. Terima kasih udah nonton. Bye.